Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kubur Tuhan Yesus. Hari itu adalah hari persiapan, hari menjelang Sabat, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Tuhan Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Yahweh. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Tuhan, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Tuhan Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Tuhan Yesus sudah mati? Jawaban kepala pasukan yang memberikan kepastian kepada Pilatus bahwa Tuhan Yesus sudah mati, dan ini memberikan bantahan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Sesudah didengar Pilatus keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Tuhan Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara, dalam peristiwa ini kita bisa melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, sehingga mereka berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Namun sebaliknya,
ada orang-orang yang begitu iri hati dan sangat membenci Tuhan Yesus, sehingga sampai Tuhan Yesus mati pun mereka masih berusaha untuk mengganggu rancangan Bapa Yahweh bagi keselamatan manusia. Saudara, sampai hari ini masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu bagaimana cara memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yang lebih parah, mereka bukan membantu pekerjaan Tuhan, tetapi merusak pekerjaan Tuhan. Pada hari ini, pertanyakan kepada diri saudara sendiri, apakah saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan berusaha selalu memberi yang terbaik buat Tuhan, atau saudara seperti orang-orang Yahudi yang membenci Tuhan dan yang selalu berusaha merusak pekerjaan Tuhan? Apabila saudara termasuk golongan yang pertama, mari kita terus berusaha memberi yang terbaik kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Namun apabila saudara termasuk golongan yang kedua, hari ini selama masih ada kesempatan, bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Bapa, kami bersyukur untuk rencana penyelamatan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan dari api neraka, dari kematian kekal, dari kebinasaan. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu, dan kami percaya kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus memberikan yang terbaik buat Tuhan dan terus melayani Engkau dengan roh ketaatan karena kami mengasihi Engkau. Kalau ada di antara kami yang belum bisa memberi yang terbaik buat Tuhan, dan tanpa kami sadari kami dipakai oleh si jahat untuk mengganggu pekerjaan Tuhan, hari ini kami berdoa, Tuhan, mohon anugerah-Mu dinyatakan. Berilah kepada mereka kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami serahkan kehidupan keluarga kami, supaya kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan dengan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kubur Tuhan Yesus dijaga. Ini justru membuat mujizat menjadi lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati.